Halo semuanya, ini vlognya yang sedih ya. Jadi secara mendadak kita kehilangan Leslie, anjing kita yang udah kita punya selama 14 tahun. Dan kebetulan kita mau ngasih dia proper goodbye gitu. Jadi bingung mau gimana, apakah harus dikubur, apakah harus gimana. Terus tanya-tanya temen, ada yang ngasih kontak, dua kontak gitu dia ngasih. Yang satu, dua-duanya ternyata kremasi pet. Yang satu ada di Jakarta, yang satu ada di Bandung. Ternyata saya hubungin yang di Bandung, dan ternyata di Bandung Kabupaten Bandung Barat gitu. Dan hubungin namanya Pets in Peace. Dan ternyata pas ngobrol-ngobrol sama orangnya baik banget, orangnya benar-benar go extra miles, benar-benar istilahnya punya hati lah dia menjalanin bisnisnya. Dan dia benar-benar care banget sama sama apa yang kita alamin. Jadi dia benar-benar responsif juga, dan orangnya benar-benar bisa dipercaya. Dan ada 2 service yang dia punya di Pets in ini. Yang pertama itu kremasi komunal, jadi kremasi bareng-bareng gitu. Yang kedua individual. Nah, yang individual ini kremasinya sendiri-sendiri, dan kita bisa punya abunya. Nanti abunya katanya dikirim, dan dia yang bakalan ngejemput pets kita. Dan walaupun ada extra charge di luar jam kerja, tapi orangnya benar-benar baik, dan dia tanggung jawab, dan dia juga punya banyak knowledge yang mungkin kita nggak tahu gitu. Kayak nanti kita gimana ngebawa dianya, terus gimana harus ngejaga si pets kita, mayatnya gitu, biar tetap fresh atau apa. Nanti dia bakal kasih tahu tips and triknya. Cuma memang dia nggak begitu bisa bahasa Indonesia, saya juga baru tahu. Jadi komunikasi sama dia pakai bahasa Inggris. Cuma ya dia bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit sih katanya tadi nanya-nanya. Dan ini kita lagi ada di sini di Pets in Peace. Memang tempatnya gini, tapi ya don't worry lah. Dia punya proper room untuk kita ngadain kayak like a goodbye service gitu buat pet kita, sebelum nanti akhirnya kita ready buat ngelepas dia lah, maksudnya kremasin dia. Kita sempat harus nunggu 1 minggu mungkin karena banyak juga ya, banyak juga customer dia, tapi kita nunggu 1 minggu. Jadi selama 1 minggu gitu si Leslie-nya dimasukin ke chiller yang untuk ngebuat si Leslie tetap tetap fresh lah. Jadi makanya service mereka benar-benar bagus dan hebat. Kalian hubungin aja kalau mau IG-nya, nanti bisa tanya-tanya kalau ada apa. Ya puji Tuhannya ada slot untuk penjemputan yang cepat gitu waktu itu, dan kita bisa agak fleksibel juga lah penjemputannya. Maksudnya ya selama waktunya masih nggak terlalu malam gitu, dia bakal ngejemput. Dan selama 7 hari ya, ini udah hampir 7 hari Leslie nggak ada. Dia simpen si Leslie tuh di chiller gitu. Dan saya sempat nanya juga gimana dia di chiller, is everything okay gitu. Dan dia kirim videonya buat ngasih lihat kalau it's fine gitu, Leslie fine di chiller. Dan kayaknya chillernya sendiri-sendiri. Mungkin kita soalnya pas dibagiin videonya dia nggak bertumpuk-tumpuk gitu si Leslie-nya. Jadi cuma kayak ada Leslie doang di chiller itu. Dan kita makanya makin yakin lah ini orangnya memang orang baik, yang punya hati, yang bener-bener, maksudnya untuk service seperti ini kayak harus selain punya kompetensi, harus punya hati juga gitu, kayak terpanggil, karena hal-hal seperti ini kan sensitif ya. Jadi dia bener-bener hebat lah. Puji Tuhan juga kita bisa nemuin ini, dapat dari teman. So Hizkia, if you're watching this, thank you man. Thank you for going extra miles, asking your sister to find this contact. I'm really blessed to have this information. Thanks man. Ya, jadi sekarang kita lagi nunggu
saudara datang, habis gitu kalau kita ready kita tinggal ngomong, nanti dia bakal dikremasi Leslie, dan ya kita tapi kremasinya nggak bisa nunggu, dan mungkin dia akan send abunya kayak beberapa hari setelahnya. Selain abu kita dapat juga kayak sertifikat, terus dapat paw prints-nya gitu, jadi kayak buat mengenang Leslie lah, because she's family members, right? So you have to have something to remember her by. Dan dia juga bakal ngasih abunya nanti kita setelah kita pulang lagi mungkin ke Indonesia, I'm not sure when, but kita akan kubur abunya in a proper place which is home, karena nggak mungkin untuk ngubur dia di depan rumah. I think it will be very sensitive topics and I'm not sure whether is it the right thing to do, but kalau ngubur abunya di depan rumah kan abu dia juga nggak begitu besar, so I think it should be fine. Ya, ini ya bagi informasi aja untuk teman-teman di sana yang mungkin bingung kalau sampai harus kehilangan pet, terus harus gimana gitu. Ya, semoga ini informasinya yang membangun. Anyway, thank you for watching. See you in the next one.